Keluarga Mas Indonesia, setelah kita berdiskusi lewat acara Anda Tanya Antam Menjawab di episode yang pertama, sekarang waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan lagi di episode yang kedua. Spesial yang ada di episode kedua ini pertanyaannya lebih menggigit teman-teman ya. Luar biasa nih, berarti keingintahuannya teman-teman terhadap Antam Logam Mulia semakin tinggi ya. Dan mudah-mudahan siapa tahu Anda yang terpilih menjadi pemenangnya untuk membawa pulang souvenir dan juga logam mulia. Disimak videonya ya teman-teman ya. Yuk. Saat Sobat Mulia berkunjung ke butik emas Logam Mulia, pelanggan Antam Logam Mulia wajib menggunakan masker sebelum masuk ke butik emas Logam Mulia. Sebelum masuk, pelanggan wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Pelanggan wajib melakukan pengukuran suhu tubuh yang dibantu oleh petugas di depan butik emas Logam Mulia. Setelah masuk, pelanggan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Pelanggan wajib mengambil nomor antri di mesin yang tersedia. Antri dan duduklah sesuai tanda yang ada dan selalu jaga jarak aman atau physical distancing. Bertransaksilah dengan selalu memperhatikan jarak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Godfather di The Godfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Dan di episode yang spesial yaitu Anda Tanya Antam Menjawab, masih didampingi oleh narasumber kita yang luar biasa yaitu Bapak Iwan Dahlan. Tepuk tangan dong ya. Beliau Vice President Precious Metal Sales and Marketing. Betul Pak ya? Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kita lanjut bincang-bincang lagi nih Pak. Ya. Kayaknya pertanyaan semakin banyak nih Pak Iwan. Luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita berharap teman-teman atau masyarakat Indonesia bisa lebih tercerahkan. Gitu Pak ya. Barangkali sebelumnya Pak Iwan ada yang mau disampaikan buat masyarakat Indonesia? Ya, Mas Heru, memang acara ini kita adakan untuk lebih mengenalkan masyarakat terhadap guna dari emas. Guna dari Jadi masyarakat supaya lebih melek emas sebagai tabungan dan sebagai investasi. Ya. Harapannya ke depan masyarakat bisa lebih tahu menjaga asetnya dan tentu juga zamannya Covid sekarang menjaga kesehatannya gitu kan. Oke. Mungkin itu dari saya. Baik, oke, makasih Pak Iwan Dahlan. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama dari Bengkulu Pak. Boy jauh. Oke. Dari Bang Irfan Dinata Bengkulu. Halo Bang Irfan, apa kabar? Pertanyaannya kita munculkan nih di episode yang kedua. Pak Iwan, kenapa Antam, khususnya Antam Logam Mulia nih Pak, sampai saat ini belum bekerja sama dengan marketplace atau membuat akun official di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee gitu-gitu? Padahal peluang bisnis sangat baik. Jadi harapannya kalau Antam buka toko di marketplace, ini bisa mengcover daerah-daerah yang belum ada butik Antamnya. Oke. Gimana Pak Iwan? Silakan Pak. Terima kasih. Siapa? Pak Irfan. Pak Irfan dari Bengkulu. Ya. Terima kasih masukannya. Ya. Nah, gitu dan sarannya ya. Iya. Memang saat ini kami untuk ke masyarakat kita memiliki channel atau kanal penjualan dari www.logamulia.com. Jadi memang sudah banyak yang menyampaikan kepada kami mengenai bila Logam Mulia masuk sebagai marketplace. Jadi kita terima masukannya. Yeah. Semoga doain. Nah, itu ya. Kami bisa muncul di marketplace yang ada gitu di ya? Indonesia. Waduh, ini berita gembira. Nah. Baik, berikutnya Pak Iwan yang kedua. Nah, dari Mbak Aisyah nih, Pak, Jawa Tengah. Kapan ya kira-kira Antam Official ngeluarin aplikasi sendiri di Play Store? Wah, gimana Pak? Ini pertanyaan Mbak Aisyah menarik. Nah, gimana? Saya dua pertanyaan pertama semuanya masukkan semua ke kita. Emang udah dipilih Pak? Yang spesial kan tadi saya bilang episode kedua nih spesial, gimana? Jadi memang untuk aplikasi ya sama kita terima juga masukannya. Oh gitu. Nah, gitu kan. Doakan dalam waktu dekat juga kita bisa memiliki aplikasi sedap untuk penjualan online-nya kita. Kita memang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa kita selalu mencoba untuk lebih dekat ke masyarakat, ke
ke partner kita dengan memberikan kemudahan. Nah, salah satunya memang yang sudah kami rencanakan adalah aplikasi. Kapannya? Tunggu tanggal mainnya. Waduh, tunggu tanggal mainnya guys. Jadi memang aplikasi itu Pak diharapkan kalau dari Mbak Aisyah ini, kalau update harga muncul notifnya. Oh, oke. Jadi Wah, itu langsung masukan yang bagus. Nah, gitu. Ting ting ting, atau apalagi kalau ada promo kan, ting promo. Promo gitu, oke. Bisa gercep katanya. Jadi Pak. harga lagi turun, bunyi. Nah, harga naik harus bunyi juga. Iya gitu lah kira-kira. Harga naik silent. Terima kasih masukannya, Pak Aisyah. Gitu Mbak Aisyah ya. Udah dibacain tuh Mbak. Oke. Next, yang ketiga. Dari wanita juga Pak. Sekarang lebih beragam nih Pak. Dari Riau. Namanya Mbak Ulan. Mbak Ulan nanya, Mbak Ulan ini baru bergabung menjadi member salah satu perusahaan emas. Oke. Yang sumbernya juga dari Antam. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara memperkenalkan produk Antam pada masyarakat sekitar agar mereka percaya bahwa emas itu asli? Waduh. Gitu Pak, Ya. kira-kira. Terima kasih Mbak Mbak Ulan dari Riau. Nah, berarti Mbak Bulan udah mengetahui produk logam mulia Antam. Udah. Jadi memang bagaimana menyebarkan informasi mengenai produk logam mulia Antam, pertama tentu seperti saat ini kita lakukan. Kita tentu harus edukasi ke masyarakat apa sih gunanya emas, gitu kan? Untuk tabungan, untuk menabung, lindung nilai. Kemudian kedua kan investasi. Oke. Kedua tentu ini yang paling penting nih sebenarnya, mengetahui siapa pembuatnya. Waduh. Yang lebih berat lagi bisa disebut adalah ya benar. Kalau biasanya kalau orang nanyain emas, pasti nanyanya yang jamin siapa sih? Wah, gitu kan, sudah. gitu kan yang jamin siapa? Karena kan emas kalau dibeli harus ada yang Buyback, siap buyback. kalau dibeli harus dijual lagi, harus ada yang mau dong beli. Betul. Gitu kan. Jadi sebenarnya Mbak Ulan bisa mengetahui tentang Antam di www.antam.com secara perusahaan ya. Jadi logam mulia ini adalah unit bisnis dari PT Antam yang merupakan bagian dari BUMN Holding Industri Pertambangan Main ID. Bisa dilihat di www.antam.com, di mana di sana bisa kelihatan bahwa Antam adalah suatu perusahaan yang terbuka. Kemudian logam mulia sendiri bisa dilihat di logamulia.com untuk logam mulianya. Untuk logam mulia Pak. Untuk Ya? logam mulianya. Ini lebih spesifik nih Pak Iwan. Jadi dia tanya meyakinkan masyarakat emas itu asli atau enggak. Oke. Selain dari scan, kira-kira gimana tuh? Ini Mas Antam Pak ya? Kalau emas Antam ya. Kalau emas yang kemasan klasik Nah, gimana tuh Pak? itu kan bisa di ini ya. Kalau emas sendiri kan pertama dia lunak, gitu kan. Ditembak ke apa dengan magnet harusnya. Oh, ditempelin. Emas itu kan bukan magnetik kan. Jadi kalau ditempelin ke magnet dia harusnya tidak tarik Tidak, menarik. oke. Yang paling gampang sebenarnya datang ke butik. Datang ke, Datang ke butik, bawa emasnya, tanya ke butik emas logam mulia asli apa enggak. Kalau yang sertifikat yang kemasan baru bisa dipakai serti eye, dicek apakah asli apa enggak, karena nanti muncul di aplikasinya. Itu cara untuk melihat keaslian dari emasnya logam mulia. Iya. Saya nambahin sedikit Pak Iwan. Boleh. Jadi kan butik ini masih terbatas Pak, 15 butik seluruh Indonesia. Buat Mbak Ulan di Riau kan belum ada Pak ya? Ya. Bisa ke tempat-tempat yang ada layanan gadainya. Ah, benar. Coba aja mau digadai berapa Gadai gitu. bisa. Kan nanti diuji Pak. Iya, kalau ada Keluar nilainya Keluar berarti asli. nilainya. Habis itu pamit, terima kasih. itu mudah banget dan itu kan di banyak tempat ada gitu. Iya. Jadi tips tambahan dari saya gitu Pak. Oke, Mbak Ulan, mudah-mudahan menjawab ya Mbak. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat di sesi yang pertama dari Mas Adi Siswanto dari Bali nih Pak. Siswanto. Mas Adi. Adi Siswanto dari Bali. Jadi bukan Mas ya, Beli. Beli Adi. Halo Mas Adi, di Bali bertanya,
Pak Iwan ini terkait produk brankas. Oke. Ya. Apa keunggulan produk brankas Antam dibandingkan kalau kita nyimpan sendiri di rumah? Oke. Atau dengan layanan simpanan seperti safe deposit box. Nah, gimana Pak? Oke. Jadi memang yang pertama kali dijelaskan mengenai produk brankas Antam adalah produk brankas ini pada dasarnya membeli secara online, kemudian emasnya disimpan, dititip di Antam. Jadi belinya online nih. Jadi ketika pembeli beli Adi ini mau berlangganan atau menjadi membership brankas, karena memang program brankas ini harus jadi membership dulu. Pergi ke butik di Bali ada butik di Bali, dia datang ke butik, kemudian daftar sebagai member, kemudian beli online. Nah, dia bisa ngumpulin tuh, di mana aja dia bisa beli kan. Kalau online, mau di rumah, lagi di kantor gitu, beli secara online sesuai dengan kepingan yang dimiliki oleh Antam. Jadi mulai dari 1 sampai 1 kilo. Kemudian emasnya kita simpan. Gitu. Tentu akan berbeda dengan SDB. Kalau SDB kan memang diambil emas fisiknya, kemudian disimpan di SDB. Kalau ini memang dia tinggal tarik fisiknya. Nah, kelebihannya adalah kalau membeli emas brankas pada dasarnya lebih murah dibanding ketika membeli fisik. Karena memang fisiknya belum dicetak. Betul. Tapi jangan khawatir. Kelebihannya adalah Antam memfisikkan di semuanya. Jadi semua punya customer kita fisikkan di Pulau Gadung. Karena memang Antam ini adalah perusahaan tambang, di mana salah satunya adalah komoditas emas. Jadi kita punya tambang emas, kita punya pabrik pengolahan dan pemurniannya di Logam Mulia Pulau Gadung, dan kita punya retailnya. Jadi memang kita simpan di Pulau Gadung. Jadi itulah kelebihannya. Jika lagi butuh, saya mau jual atau mau liquid, ada dua sebenarnya opsinya. Nah, gimana tuh? Satu, si pembeli beli Adi misalnya bisa ambil fisiknya. Datang ke butik dulu. Datang ke butik, minta fisik. Butik kemana aja? Butik mana aja. Jadi tinggal pesan, misalnya kan udah beli 1 gram hari ini, besok 10 gram, kemudian total jadi 100 gram. Terus suatu kali, saya mau ambil fisiknya. Betul. 10 gram. Dibanding dia beli setiap kali dia mau beli datang ke butik kan, ini datang cukup sekali aja. Mau ambil 10 gram, ya udah 10 gram dipesan. Nanti butik, dia ambil di butik fisiknya. Atau bisa juga langsung transfer ke rekening yang terdaftar. Gitu. Jadi ini sangat efisien sebenarnya. Jadi memang kelebihannya luar biasa. Spesial di era pandemi seperti ini. Dan era teknologi kan gitu. Betul. Jadi beli Adi langsung aja pergi ke butik Bali nih. Saya juga sempat hitung-hitung Pak. Jadi kalau kita punya anggaran 1 gram, kita beli 1 gram fisik terus baru sampai 5 gram, itu kan nilai harga per gramnya kan beda dengan harga 5 gram. Tapi kalau di brankas kan sama Pak, betul ya? Karena belum dicetak kan. Jadi kita bisa nabung 1 gram dulu, begitu mau udah sampai 5 gram langsung dapat fisik 5 gram. Betul nggak Pak? Benar. Lebih hemat kan? Lebih hemat. Biaya cetak 5 gram. Iya, biaya cetaknya 5 gram langsung sekaligus. Gitu. Itu salah satu ini juga tuh, lumayan menghemat juga tuh. Dan menghemat biaya juga menghemat waktu. Daripada kan bolak-balik ke butik gitu kan 5 kali. Nah, sebenarnya dia bisa beli langsung aja sekali-kali, terus sekali ada waktu diambil di butik. Atau beli Adi pas lagi ke Kalimantan jalan-jalan atau ke Jakarta, bisa juga ngambil di situ kan gitu. Ya kalau ke Jakarta bisa salah satunya ke sini di butik Antam Mall Ambassador. Beli Adi, begitu Beli Adi. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, berikutnya untuk pertanyaan yang kelima di sesi yang pertama ini adalah dari Mas Pambudi Surya, Jawa Timur. Simpel nih Pak Iwan. Di era transaksi digital, bagaimana strategi Antam hingga 5 tahun ke depan dalam memberikan kemudahan untuk bertransaksi secara digital? Wah, luar biasa 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya ini mungkin pertama memang saat ini apalagi di masa pandemi, kita coba untuk memperkuat kanal penjualan online kita melalui www.logamulia.com, juga di Brankas LM. Jadi kita terus memperkuat, kemudian juga sistemnya kita terus kita update.
ke depan memang seperti tadi disampaikan pertanyaan yang kedua, kan gitu kan, bahwa tunggu tanggal mainnya. Kita memang ada rencana, aplikasinya. Kita rencana untuk mengembangkan sehingga customer nanti dapat fitur yang lebih user friendly. Iya, aksesnya lebih mudah. Jadi Ya. dalam 5 tahun ke depan kami harap memang tentu kita akan selalu mencoba untuk lebih dekat ke masyarakat, ke konsumennya kita. Jadi masyarakat juga bisa lebih mudah Dalam bertransaksi, berinvestasi ya. menabung. Oh, sedap. Nah, gitu kan. Karena saya kalau ditanya, saya sekarang pertamanya menabung. Oh, menabung. Keduanya investasi adalah bonusnya. Wah, gitu. Baiklah, itulah tadi 5 pertanyaan di sesi kita yang pertama. Kita akan lanjut sesi yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Disimak terus ya. Baik keluarga Mas Indonesia, kita lanjut lagi di acara Anda Tanya Antam Menjawab di sesi yang kedua, episode kedua. Kita mulai pertanyaan yang ke-6, Pak Iwan. Kenapa Antam sering berganti kemasan? Oke. 1. Yang menyebabkan harganya berbeda setiap kemasan. 2. Saya ketahui dulu. Padahal dibanding di luar negeri, produksi atau kemasan tahun berapapun harga emasnya sama, tapi berbeda dengan di Indonesia. Dari Mbak Ika, Jawa Timur. Oke, pertanyaannya Mbak Ika ada 2 nih kan sebenarnya kan. Satu, kenapa Sering ganti berganti kemasan. Kedua, harganya kenapa beda. harganya beda. Nah. Kalau yang pertama, kenapa kita berganti kemasan? Memang kalau yang dari episode pertama kan sejarahnya logam mulia dari tahun 1930. Gitu. Memang kita ganti-ganti bentuk. Memang pergantian bentuk lebih ke teknologi pengolahan dan pemurnian. Kalau dari tahun 1930 sampai sekarang. Nah, yang kedua, kenapa ganti kemasan sebenarnya adalah kita juga sama. Pertama teknologi, kedua kita memberikan keamanan lebih. Nah, kalau kita lihat, bicara diskusi ya, terakhir-terakhir kan kita dari kemasan klasik berpindah ke sertifikat. Sebenarnya itu lebih ke keamanan. Nah, ini kami ingin ke konsumen kita atau masyarakat lebih merasa aman terhadap emasnya dan lebih bentuknya kan lebih baik gitu. Betul. Lebih bagus, lebih eksklusif. Itulah kenapa kita berganti bentuk Kemasan. dan berganti kemasan. Sebelum yang kedua Pak, maaf saya potong. Ya. Kira-kira apakah ada periodenya Pak? Pak harus tahun 2 tahun ganti kemasan? Enggak? Oh, enggak ada. Sebenarnya enggak ada, itu lebih ke balik lagi ke teknologi atau bila kita melihat ada kemungkinan kita memberikan kenyamanan atau fitur yang lebih baik ke masyarakat. In case nanti ada yang In case. lebih bagus, Benar. bisa jadi Pak ya? Pasti bisa jadi. Tujuannya tadi kenyamanan dan keamanan. Benar. Nah, yang kedua, harga kenapa beda-beda harga Pak? beda-beda? Saya malah mau nanya, harga yang mana yang beda-beda? Jadi, kalau di logam mulia, ini kalau ngomongin logam mulia, karena saya memang Antam, kami menghargai emasnya. Jadi mau beda-beda bentuknya dari tahun 30 sampai sekarang, episode pertama nih. Kemudian kemasan beda-beda, yang kita hargai emasnya. Memang kita nggak pernah menghargai kemasannya gitu. Nah, oleh karenanya kita balik lagi, memberikan keamanan lebih, itu lebih ke emasnya, bukan ke kemasannya. Nah, gitu kan. Jadi saya malah nggak tahu juga di luar gimana ya. Tapi kalau di kita memang larinya ke emas. Jadi kalau punya emas tahun 1930 datang ke logam mulia, kita beli dengan harga hari ini buyback hari ini. Sama tuh. Sama. Dengan yang sertifikat terbaru dijual hari ini juga sama. Benar. Oke, gitu Mbak Ika. Jadi memang tadi udah jelas banget bahwa pergantian kemasan ditujukan untuk kenyamanan dan keamanan nasabah dalam berinvestasi, gitu Pak ya. Benar. Kalau masalah harga di Antam satu harga untuk buyback, tidak membedakan tahun. Tapi kalau di luar bisa jadi, yaitu bukan di ranahnya logam mulia tapi di
pasaran tuh ya. Next Pak, dari Mas Sutikno, Jawa Timur. Kenapa Antam tidak mengeluarkan emas perhiasan? Oke. Pertama, memang fokusnya kita memang ke emas batangan. Lebih dominan nih Pak ya. Lebih dominan ke sana, Betul. small bar. Oke. Memang kami ingin memberikan layanan ke masyarakat untuk menabung. Tapi tentu karena kami kan perusahaan tambang dan mempunyai pengolahan pemurnian emas, kita memiliki produk lain. Jadi kalau pertanyaan apa kita punya seri perhiasan, punya. Saat ini kita punya bezel, ya. Punya bezel dan punya kalungnya sebenarnya. Oh, I see. Kita punya kalungnya, jadi kalau ada yang berminat untuk membeli kalung, ya terutama untuk dipasangkan dengan bezelnya Antam Logam Mulia, terus ditambah lagi dengan batik seri 2, nah gitu. Bisa ke butik yang ada di kota terdekat. Ini bisa dibeli lewat online juga Pak? Belum, kalau belum. untuk yang kalung belum. Jadi harus langsung di butik atau di pameran-pameran yang ada. Oh, I see. Yang sedang ada ya. Oke. Ya. Siap, jadi ada Pak ya, yaitu bezel dan kalung. Benar. Demi mendukung investasi di emas batangan juga. Ya. Betul. Benar. Ujung-ujungnya kan memang investasi. Karena memang kita lihat kan Sana ya. ya memang kita coba untuk membantu masyarakat kan. Biasanya kalau misalnya small bar atau emas investasi kan biasa gitu kan ya, kayak yang di ini kan. Tapi ada yang pengen gimana kalau saya pengen investasi, nabung, tapi sekaligus bisa dipakai gitu kan, dibawa kemana-mana gitu kan. Nah, kita siapin tuh yang bezelnya sama yang kalungnya gitu kita buat. Yang ke-8 Pak Iwan dari Mas Evan NTB. Nah ini bisa jadi dialami juga oleh banyak masyarakat di Indonesia, yaitu saya sudah punya akun di logamulia.com dan pernah mencoba beli lewat Antam, website Logam Mulia Pak. Oke. Tapi terkendala lokasi pengiriman Ya. karena kurirnya tidak mensupport. Nah, gimana solusinya Pak untuk hal-hal gini? Ini yang di pelosok nih Pak. Ya, jadi memang pertama untuk kasus ini saya sepertinya harus minta maaf. Oh, I see. Memang kita saat ini baru logistik kita, partner logistik kita baru ada 2, dan memang ada kemungkinan belum sampai ke tempatnya Mas Evan. ya, Mas Evan NTB. gitu. Jadi bisa sebenarnya Mas Evan mungkin nitip dulu atau apa ya. I see. Tapi doakan kami bisa menjangkau di seluruh pelosok Indonesia gitu. Mantap. Memang kita lagi mencoba untuk menyediakan jangkauan yang lebih luas ke depan. Sip, Mas Evan ditunggu ya. Atau bisa juga gini, Gimana Pak? mungkin belum menjangkau, tapi balik lagi Mas Evan, kalau pas lagi jalan-jalan gitu kan, kalau di NTT ya, NTB dekat Bali. Nah, kalau sambil ke Bali gitu ya, memang sekarang lagi zamannya Covid, tapi kalau sempat ke Bali bisa ke butik Bali buka brankas. Oh, buka brankas dulu ya. Nah, buka aja brankas dulu, kemudian di NTB beli online gitu. Nanti kapan lagi ke Bali atau ke Kalimantan atau ke Sulawesi, Makassar gitu, baru tarik secara online. Nah, itu salah satu gunanya brankas. I see. Bisa narik di mana saja. Lanjut Pak Iwan, dari ujung barat Indonesia, dari Nangro Aceh Darussalam, Bang Fahru Rozi. Nanyanya simpel aja Pak Iwan. Kapan Antam buka butik di Aceh? Oke. Makasih Bang Fahru Rozi. Masukan yang bagus. Oke. Mungkin saya harus minta maaf karena kita belum buka di Aceh. Untuk Sumatera memang saat ini kita punya 2 butik baru di Medan dan di Palembang. Masih. Mungkin bila Bang Fahru Rozi ingin beli bisa lewat online dari Medan atau dari Palembang untuk dikirim secara logistik ke Aceh. Tapi memang ada kemungkinan kita ada pameran. Oh, jadi kita kemungkinan ada pameran di Aceh. Didoakan saja dalam waktu dekat. Mungkin gimana pun juga sekarang lagi masa Covid. Benar. Tapi terima kasih. Oke, siap. Atas informasinya nih. Iya, suratnya. Ini suatu hal yang menarik. Moga-moga Logam Mulia bisa menyapa warga Aceh lagi. Amin. Udah lama juga pameran. Udah sempat pameran. Cuma sekarang belum ada karena kondisi kayak gini Pak ya. Kondisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan kondisi bisa segera normal. Amin. Sehat semua, nanti kita adakan acara offline Pak. Wah, di Aceh. Yeah. Oke, Bang Fahru Rozi, gitu ya. Next. Baik, pertanyaan ke-10 di sesi yang
Kedua adalah dari Mas Raka Budi Wijaya, Sumatera Selatan. Pertanyaannya ini masalah dinar nih, Pak Iwan. Jadi berat satu dinar itu kan 4,25 gram. Ya. Itu sebenarnya berat emas secara keseluruhan atau berat termasuk campurannya, Pak? Gimana nih, Pak? Kalau yang emasnya itu adalah emas murni, fine gold, maka berat emasnya memang 4,25 gram. Keseluruhan dinar itu. Keseluruhannya dinarnya. Tapi kalau yang 91,7 maka beratnya dikali dengan 4,25 gram. Itulah berat emasnya. Oke. Jadi setahu saya Antam ada dua jenis ya, Ada Pak? dua jenis. Dinar dari sisi kadar. Nah, Yang satu fine gold, satu lagi yang 91,7. 91,7. Jadi kalau tadi yang fine gold itu pure semuanya 4,25 itu 4,25 emas tuh, Pak ya? emas. Tapi kalau yang 91,7 Ya. tinggal dikali 4,25 ya? Ya. Berapa tuh, Pak, kira-kira, Pak? 3,983 Gram ya? gram. Oh, gitu aja, Mas. Jadi ngitungnya Ya. mudah kok, simple ya. Yang 91,7 tinggal kali 4,25 tadi disebutin Pak Iwan 3,983 gram. Sip, itulah tadi pertanyaan ke-10 di sesi yang kedua. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Call Center Antam Logam Mulia, selamat sore. Dengan Mita ada yang bisa dibantu. Jumpa lagi di acara Anda Tanya Antam Menjawab bersama Goldfather. Sekarang pertanyaan yang ke-11 di episode yang kedua ini. Dari Sulawesi Selatan, yaitu Mas Zulkifli Malik, Pak Iwan. Nah, ini terkait batik series nih, Pak. Oke. Batik series itu pertanyaannya simpel, ini bagus juga nih, Pak. Kenapa Antam tidak membuat kemasan yang serupa edisi batik yang mewakili ciri khas tiap daerah besar di Indonesia? Gimana, Pak? Mas Zulkifli. Zulkifli. Pertanyaannya kemasannya batik ya. Ini nih, Pak, motifnya kayaknya. Motifnya ya. Motif batiknya. Jadi memang kalau kemasan pada saat ini memang kita buat sama standar setikat, memang lebih ke keamanan. Oke. Untuk batik sendiri, Oke, kita nah. sebenarnya mengeluarkan batik seri 2. Ya. Nah, kalau sekarang nih batik seri 2, dulu Betul. sempat ada batik seri 1, udah kita hentikan, Discontinue udah ya. discontinue. Jadi Sekarang barang batik- langka. Barang langka, batik seri 2 nih yang di sini nih ada nih. Di seri Oh, 2. itu batik seri Ada 2. seri 2. Oke. Memang ininya batik, jadi limited. Kita bisa bilang limited karena memang ini bocorannya adalah Hah? ini akan kita hentikan. Waduh. Nah, Yang belum punya segera, belum guys. punya segera, memang akan kita hentikan pada satu titik. Ketika produksinya udah, penjualannya udah sesuai dan produksinya udah sesuai dengan target kita, Iya. ada udah angkanya nih, kita akan hentikan. Si. Nah, nanti masukannya terima kasih karena memang setiap batik ini memang salah satu collectible item, juga sebagai jati diri Indonesia kan, karena Iya, semua daerah saya rasa punya batik Dengan corak yang khas berbeda-beda. masing-masing. Ini masukan untuk yang Benar. batik-batik yang berikutnya. Benar. Terima kasih. Oke. Mas Zulkifli. Ditunggu mudah-mudahan ya, Mas Zulkifli ya. Mudah-mudahan bisa dicetak itu. Ya, yang batik seri 3-nya siapa tahu. Wah ya, batiknya. dari berbagai daerah di Indonesia. Sekarang terkait dengan pajak nih, Pak. pajak. Kenapa kalau mau beli di Antam, antara yang punya NPWP dan tidak punya NPWP, itu pajaknya berbeda? Pertanyaan dari Mas Dadang Hidayat, Banten. Mas Dadang. Jadi mungkin Kang Dadang. Kang Dadang menurutnya. Dadang. Nah, jadi pertanyaan pertama, kenapa dipajak? Apa dipajak? Karena Antam adalah BUMN dan kita adalah WAPU. Jadi wajib pungut pajak. Karena emas batangan adalah salah satu barang yang kena pajak, Objek pajak. objek pajak. Jadi akhirnya kami memajak. Pertanyaan kedua adalah Oh, berbeda beda tarifnya. tarifnya NPWP sama enggak. Nah, ini sesuai dengan peraturan perpajakan.
Jadi yang memiliki NPWP berarti kan memang dia sebagai terbiasa membayar pajak 0,45%. Sementara yang tidak punya berdasarkan aturan maka dikenakan 0,9%. Jadi sesuai ketentuan ya. Saya ketentuan. Ketentuan pajaknya Mas gitu. Next adalah kita jalan-jalan ke luar negeri. Keluar negeri, pertanyaannya dari Kang Hari, Ya. Jawa Barat. Apakah emas antam bisa dijual ke luar negeri, Pak? Oke. Nah, ini pertanyaannya ini menarik. Gimana? Pertama, memang pasti bisa dijual. Kenapa? Karena memang sertifikatnya kita internasional, LBMA, London Bullion Market Association. Oke. Jadi bisa dikatakan mayoritas emas bank sentral dunia adalah sertifikatnya LBMA. Nah, bahkan ini sambil cerita. Bahkan kalau kita ke luar negeri lewatin imigrasi bea cukai biasanya ketika mereka lihat itu adalah emas LBMA, dia akan banyak negara membiarkan. Oh begitu. Nah, karena memang ada aturan sampai ke situ. sampai ke sananya. Panjang ya. Pertanyaan berikutnya, Saya baru dengar tuh, Pak. benar. Pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa dijual di luar negeri kan? Tadi kan udah LBMA ada sertifikatnya. Pernah dilakukan. Nah, gitu. Pernah. Nah, dilakukan. Jadi di orang-orang karyawan kemudian ya, logam mulia termasuk teman saya, ada yang dia naik haji. Dia pergi ke sana, kemudian bawa emas. Jadi bisa dijual di sana dengan harga di harga sana. Karena memang sertifikatnya LBMA internasional. LBMA. Gitu, Kang Hari, ya Jawa Barat. Nanti kalau ada rezeki Godfather ke luar negeri lagi, kita tes sama-sama ya. Tes. Nah, ya. Gitu ya. Nah, ini juga katanya ada informasi baru nih tentang masalah ini. Pertanyaan dari Bang Rudi, Sumatera Utara. Kalau kemasannya hilang atau rusak, pengaruhnya apa nih Pak ke harga jual emas antam? Jualnya ke butik nih Pak ya? Jadi kalau kemasannya rusak atau sertifikatnya hilang, balik lagi aturan pertama, antam itu menghargai emasnya. Oh sih. Nah, gitu kan. Jadi emasnya, jadi kalau kemasannya hilang ataupun sertifikatnya hilang, kita tetap beli. Sih. Cuma memang ada biaya tambahan. Biaya tambahan adalah apa? Karena kami harus ngecek kan. Nah, jadi ada tambahannya dari ada aturannya yang berlaku ya. Ada potongan sedikit lah dari itu. Jadi harapannya sih memang tetap konsumen kalau bisa dijaga sertifikat sama kemasannya. Kemasannya bukan emasnya. Kalau emasnya pasti dijaga, tapi kalau dijual pasti kita buyback. Oke. Ya. Oh, pengurangannya tadi Pak berapa angkanya? Pengurangannya kira-kira 20 sampai 50 ribu Per keping? Per keping. Beda-beda antar keping ya. Oh, Antar beda keping gramasi. beda. Oh, ya sip. Gitu Bang Rudi ya. Jadi jangan khawatir, antam tetap menerima buybacknya. Ya. Walaupun sertifikatnya hilang atau kemasannya rusak. Dan tibalah di pertanyaan terakhir di episode kedua ini sekaligus episode penutup ya untuk acara Anda Tanya Antam Menjawab, yaitu dari Bang Aulia Salim, Jakarta. Pertanyaannya ini bagus banget nih Pak Iwan, karena saya sering menemui pertanyaan ini juga ke saya. Oh, pertanyaannya bagus, saya agak serem nih, apa nih? Oh, dan saya belum bisa jawab Pak. Oh, ya. Gitu. Berarti Jadi memang harus ditanya. harus saya tanyakan langsung ke pihak Antam Logam Mulia. Ya, jadi dia punya emas 10 gram edisi batik pembelian 2017. Oke. Kemudian baru-baru ini dia cek lagi seperti ada noda titik merah Ya. yang timbul di emasnya nih Pak. Dia tanya bagaimana solusinya? Apakah mengurangi kadar emas? Jadi pertama bagaimana solusinya tuh menghilangkan titik merah? Kedua apakah berpengaruh ke kadar emasnya? Ya. Ketiga apakah berpengaruh ke harga jualnya? Iya. Dari Bang Aulia Jakarta Pak. Mantap kan? Oke, jadi kalau ada bercak merah ya, ada noda merah Di emasnya di padahal emasnya. kayak karatan gitu Pak. Ya, karatan. Sebenarnya oke. Jadi pertanyaan pertamanya sebenarnya apakah Solusinya gimana, Solusinya gimana? Sebenarnya itu ada bisa dibilang sebagai pengotor, tapi nggak ke emasnya. Oh, sih. Pengotor itu sebenarnya bisa dibersihkan. Mungkin untuk jelasnya bisa ke butik Antam, Oh, ke Logam butik Mulia. Gimana cara untuk membersihkannya? Oh, sih. Yang kedua,
Pengaruh ke kadar emasnya. Oke, pengaruh ke kadar emasnya tadi. Karena ini sebenarnya cuma pengotor, tidak ada pengaruh ke kadar Kadarnya emasnya. sama sekali Jadi, nggak, Pak, ya? kadar emasnya tetap, tidak ada yang berubah. Nah, yang ketiga, Pengaruh nggak, Pak, ke harga jual? harga jualnya. Nah, balik lagi. Pertama, logam mulia adalah menghargai emasnya. Jadi mau ada kotorannya, gitu kan, mau kemasannya seperti apa, kita hargai sama. Jadi walaupun ada noda merah atau ada bercaknya, kami hargai sama. Karena memang pada prinsipnya tidak mempengaruhi kadar emasnya, I see. Tidak mempengaruhi ke kualitas emasnya, Pak, ya? kualitas emasnya. Gitu. Jadi memang itu tetap emas. Jadi kita akan hargai sesuai dengan harganya. Gitu. Baik, Pak Iwan, terima kasih. Dan juga ke teman-teman semuanya, tadi jawabannya 15 pertanyaan sudah coba kita diskusikan di acara Anda Tanya Antam Menjawab episode kedua ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang Antam Logam Mulia ya. Dan jangan lupa follow akun Instagram Antam Logam Mulia dan juga channel YouTube Antam Logam Mulia di bawah ini. Ya, berikutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu, Oke. yaitu pengumuman pemenang di episode yang kedua ini. Bisa dilihat di tampilan berikut ini. Silakan. Ya, selamat kepada para pemenang. Nanti akan dihubungi dari tim YouTube Godfather untuk pengirimannya ya. Dan sebagai penutup, Pak Iwan, barangkali ada yang mau disampaikan di acara ini. Ini episode kedua, episode terakhir teman-teman ya. Oke. Silakan, Pak. Kalau penutup, saya rasa di masa pandemi saat ini harapannya kita semua menjaga kesehatan, kemudian mematuhi prosedur-prosedur. Kita mencegah semua masyarakat, kita ajak untuk bersama-sama mencegah penyebaran penyakit ini. Masih. Itu dengan cara selalu memakai masker, jaga jarak. Kemudian kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa lewat. Segera berlalu, Jadi, kita semua keluarga semoga selalu sehat. Amin. Dan jangan lupa untuk bukan hanya kesehatan, tapi kita juga penting untuk melindungi dana kita dengan menabung emas. Oh, sedap. Logam mulia. Wah, ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Demikianlah teman-teman seluruh rangkaian acara dari Anda Tanya Antam Menjawab dari episode yang pertama dan kedua. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan ada acara berikutnya yang bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semuanya. Stay calm and by God be first to lead. One family, one kilo for better Indonesia. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.